Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi keberkahan oleh Allah SWT dan juga rezeki sehat walafiat menyebabkan kita bisa hadir dalam ritual pada hari ini, yaitu sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah di masjid yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Sedikit saya ingin menyampaikan apa yang tadi saya singgung tentang masalah maulid, bahwa maulid Nabi SAW itu adalah karya ulama Sunni. Ya, dulu diawali ada namanya Raja Mudhaffar, itu juga orang Sunni. Ya, jadi sejarah itu mengatakan bahwasanya maulid Nabi Muhammad SAW itu karya ulama Sunni. Kalaupun ada orang-orang Syiah yang ikut-ikut, itu hanya ikut-ikutan saja. Karena hakikatnya maulid Nabi itu kan dimulai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang tatkala ditanya kenapa beliau ini pada hari Senin selalu berpuasa, ya, tatkala ditanya, maka beliau menjawab, fihi yauma wulidtu, karena pada hari Senin itu pada hari aku dilahirkan. Maka beliau berterima kasih pada Allah, sujud syukur. Nah, ini asal mula dalil maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman Nabi dengan apa yang dilakukan, beliau melakukan tiap hari Senin. Kalau kita mau baca maulid tiap hari Senin itu sangat baik. Kita juga puasa pada hari Senin atas dasar kelahiran Nabi Muhammad SAW, sangat baik. Ya, dan para sahabat juga banyak mengikuti, para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak yang mengikuti. Namun merangkai maulid Nabi dengan seperti yang kita lakukan, ya, dengan acara-acara tertentu, ya, kemudian bersedekah, yaitu menyembelih. Nah, kalau zaman dulu menyembelih onta, menyembelih kambing dan seterusnya, sebagaimana yang kita lakukan itu dimulai dimarahkan oleh namanya Raja Mudhaffar. Beliau adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Adapun yang lain-lain mengikut, bahkan yang anti maulid itu adalah cabang-cabang, itu furu, cabang-cabang saja yang ini adalah milik kami, ini begitu. Nah, sekarang kalau kita, apalagi di zaman sekarang, kalau kita buka di YouTube, ya, ini kan zamannya zaman apa? Digital, ya. Maka kita klik di situ, ada statement-statement orang-orang yang membahayakan akidah kita. Dia mengatakan bahwasanya maulid Nabi khususnya yang dikarang oleh Imam Al-Barzanji dan Imam Ad-Daibai, itu katanya ini sebenarnya pengarangnya adalah Syiah Zaidiyah. Ini saya katakan ini pemalsuan riwayat. Namanya tidak ada amanatun naql. Kalau dalam bahasa ulama, ini penulisnya atau yang mengatakan adanya orang yang tidak punya amanatun naql. Apa itu amanatun naql? Yaitu menukil ilmu dari aslinya. Jadi banyak pemalsuan-pemalsuan. Ini juga menjadikan talbis, itu membingungkan dan taskik, yaitu meragukan bagi kita yang setiap saat menjalankan maulid Nabi. Tiba-tiba ada statement ini dulunya dikarang oleh orang Syiah, walaupun Syiah Zaidiyah. Ini ngaco ini. Dulu sudah pernah ada orang semacam demikian. Saya katakan di Indonesia, dan orangnya sudah mati. Bukan sekedar itu, bahkan saya, mohon maaf, saya ini warga NU dan pengurus NU. Saya nggak terima kalau dikatakan NU adalah Syiah kultural. Dan NU itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, begitu mestinya. Ini NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi sekarang itu mulai ada kerjasama, mengadakan kerjasama dengan orang-orang Syiah. Akhirnya keluar statement-statement seperti dikatakan, oh maulid Daiba, oh maulid Pak Barzanji ini adalah karya ulama Syiah katanya. Ini pasti tidak membaca hakikat apa itu maulid Barzanji, apa itu maulid Ad-Daiba. Pengarangnya harus dilihat.
Kalau Maulid Ad-Daibah itu Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu ulama bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i. Kalau berulama bermadzhab Syafi'i ya sudah jelas seperti kita-kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak ada orang Syiah bermadzhab Syafi'i, ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Kalaupun ada itu cuma ngaku-ngaku saja. Jelas oleh Imam Syafi'i pasti ditolak. Itu orang Syiah, tidak bakalan diterima oleh Imam Syafi'i. Andai kata Imam Syafi'i masih hidup, demikian juga ulama-ulama Syafi'iyah. Yang kedua, Al-Barzanji itu juga karya Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Ini mufti Syafi'i di Madinah Al-Munawwarah pada zamannya. Ulama yang paling kaliber di saat itu, beliau adalah mufti Syafi'i pada zaman beliau dan menjadi mufti di kota Madinah Al-Munawwarah. Luar biasa. Beliau juga bermadzhab Syafi'i. Loh kok bisa-bisanya kemudian diklaim, diklaim bahwa ini adalah pengarangnya Syiah walaupun Zaidiyah. Saya kasih tahu juga, saya pengikut Mbah Hasyim Asy'ari dan saya pengagum beliau Mbah Hasyim Asy'ari. Saya baca ada karya Mbah Hasyim Asy'ari ini dikumpulkan namanya kitab Irsyadus Sari. Besar kalau dikumpulkan, terdiri dari beberapa buku. Saya punya, saya beli di PBNU. Besar nih. Mungkin kalau kita pernah beli kitab atau beli apa ya, Kamus Al-Munawwir, ya setebal itu. Kamus Al-Munawwir kan tebal, setebal itu. Namanya Irsyadus Sari, saya punya. Itu diterangkan dalam kitab tersebut, kata Mbah Hasyim, hai orang-orang NU, janganlah, ini intinya ya, saya terjemahkan secara global, janganlah kalian mengikuti paham-paham Syiah Imamiyah maupun Syiah Zaidiyah, li'annahum min ahlil bidah. Jangan kalian mengikuti paham-paham Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu Syiahnya Iran, Syiahnya Khomeini, ya, yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali itu setara dengan Rasulullah, bahkan di atas Rasulullah dalam beberapa literatur mereka. Yang ini banyak kufriyat di dalam buku-buku Syiah Imamiyah, banyak kufriyat dan saya bisa membuktikan. Yang kedua adalah Syiah Zaidiyah. Memang Syiah Zaidiyah menurut sebagian definisi dikatakan adalah Syiah yang mengagungkan Sayyidina Ali tanpa mencaci maki para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu Syiah Zaidiyah. Tapi lihat, ulama kita yang luar biasa, ulama NU di zaman dahulu sangat hati-hati. Padahal hanya istilah Syiah Tafdhil, ini Syiah Zaidiyah, Syiah Tafdhil, yaitu lebih mengagungkan Sayyidina Ali daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu hak mereka. Tapi oleh Mbah Hasyim Asy'ari dikatakan hadza min ahlil bidah. Ini termasuk ahli bid'ah sesat. Itu yang harus kita ikuti, bukan kemudian kita ngikut-ngikut, oh ya karena kita bersatu dengan orang-orang Syiah, tokoh-tokoh Syiah bersatu, maka kita rangkul, bahkan mengklaim bahwasanya dengan pemalsuan, dengan mengatakan bahwa Syiah, kitab Daibah dan kitab Al-Barzanji dikatakan adalah karya ulama Zaidiyah atau Syiah Zaidiyah. Ini kan talbis, ini kan pemalsuan, tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Kalau memang benar-benar orang itu jujur, jangan sampai berbohong, khususnya dalam dunia ilmu. Kenapa? Di akhir masa ini, di akhir masa akan bermunculan Ruwaibito. Siapa Ruwaibito? Yaitu orang awam, kadang-kadang belajar tapi tidak mengerti status yang asli, akhirnya bicara agama, akhirnya banyak pengikutnya. Lah Ruwaibito macam demikian ini akan bermunculan pada akhir zaman, dan sekarang sudah masanya. Ya, sekarang sudah masanya. Kan itu kita sebagai umat Islam harus hati-hati. Bertanyalah kepada yang mengerti. Di sini ada para habaib, ada para ulama yang benar-benar tahu dalam masalah ini, pakar dalam masalah ini. Tanya, ini benar enggak? Ini salah apa tidak? Bagaimana? Harus begitu. Jangan asal saya suka. Nah, kasihan ya, orang awam harus mengikuti tokoh yang benar, yang sesuai, yang digariskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Itu mestinya demikian. Atau merujuk kepada tokoh-tokoh sekarang, tapi rujukannya tokoh-tokoh tersebut adalah generasi-generasi terdahulu, sehingga kita tahu dari ustadz-ustadz zaman sekarang, ulama-ulama zaman sekarang, habaib, kiai, ya. Tapi beliau-beliau ini yang benar-benar lurus, yang mengikuti perilaku ulama-ulama sebelumnya.
Kalau saya misalnya, saya warga NU, saya mengikuti apa yang didawuhkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau yang lain-lain bertentangan, buang aja. Bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, buang. Karena ini pemalsuan di dalam urusan sejarah, di dalam ke-NU-an. Kalau saya bicara masalah NU, begitu. Kita harus berani mengatakan, saya rujuk kepada siapa? Imam saya dalam organisasi NU adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Sudah diikuti, dipelajari apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab-kitab beliau, dipelajari, dipegang teguh. Begitu ini. Ini wasiat saya untuk diri saya sendiri, juga kepada para jamaah. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terbuka dan tidak tersesat gara-gara hanya senang kepada satu idola atau dua orang idola, tapi ini tidak jujur dalam penyampaian keilmuan. Naudzubillah min dzalik. Itu saja dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma'aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.